Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Suryaman dengan NIM 857518749 dari UT UPBJJ Bandung. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum, di mana praktikum ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Lintang Rahmayanti MPDGR. Adapun tujuan dari praktikum yang akan saya laksanakan yaitu untuk mengetahui dari sifat-sifat cahaya. Untuk itu, mari kita praktek. Baik, di sini saya akan melaksanakan praktek yang pertama, di mana alat dan bahannya saya sediakan kardus ini dengan warna hitam, kemudian kertas origami yang sudah saya berikan lubang di tengahnya sebanyak 3 buah, kemudian ada senter. Apa yang terjadi ketika senter ini dinyalakan? Nah, coba lihat di dalam layar atau kardus yang hitam itu. Nah, ini. Itu adalah cahaya dari sumber baterai ini, dari sini ya. Mengapa demikian? Karena lubang-lubang yang terdapat pada kertas origami ini berada pada satu jalur. Bagaimana ketika misalkan yang tengah kita geser? Coba kita lihat apakah ada di garis hitam itu, di layar itu? Tidak ada ya. Nah, ini membuktikan ketika kita geser kembali, nah, membuktikan bahwa sinar atau cahaya itu merambat lurus. Jadi yang pertama, sifat cahaya itu adalah cahaya dapat merambat lurus. Baik, yang selanjutnya saya masih menyediakan layar hitam kardus itu, kemudian satu buah senter, kemudian cermin. Ya, cermin. Di sini saya akan menyorotkan ini. Oke, kita bisa lihat. Nah, saya memberikan cahaya kepada cermin, tapi yang ada sinarnya juga terdapat di layar yang hitam di depan, di sana. Coba di zoom, bisa di zoom. Nah, itu ya. Nah, itu bergerak. Padahal saya menyorotkan sinar ini atau baterai ini ke sebuah cermin. Tetapi nah, di depannya pun dapat ada cahaya. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini yang dinamakan cahaya itu dapat dipantulkan ya. Oke, untuk selanjutnya masih sama layar hitam, kemudian satu buah senter, kemudian saya menggunakan 2 buah gelas. Yang pertama adalah gelas yang berwarna bening, kemudian yang kedua adalah yang berwarna biru. Kita lakukan pada yang gelas berwarna bening dulu dengan satu buah senter. Bisa dilihat di situ. Apakah ada cahaya? Tentu ada cahaya ya. Kemudian kita bandingkan dengan yang ini. Ada cahaya tidak? Nah, mengapa bisa terjadi? Yang pertama, ini gelas ini bening dan cahaya dapat menembusnya. Tetapi untuk yang ini, dia itu memiliki warna ya, ditutupi oleh warna sehingga cahaya tidak dapat merambat atau tidak dapat menembus ya. Jadi yang ketiga itu, cahaya akan dapat menembus benda yang bening, namun tidak bisa menembus benda yang berwarna atau padat. Jadi kesimpulannya pada praktikum ini, cahaya dapat menembus benda bening. Bagaimana kalau dengan yang tidak bening ini? Ketika pun tidak merambat,
dia akan menghasilkan sebuah bayangan. Lihat, ya, dapat di zoom, dapat terlihat, ya. Di sana ada, di sini juga ada bayangan, ya. Nah itu, ya. Jadi ketika tidak dapat menembus benda bening, maka ketika terhalangi, maka sifat cahaya itu apa? Membentuk sebuah bayangan, ya. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum selanjutnya. Ada gelas, kemudian sebuah pulpen, dan saya akan memasukkan air ke dalam gelas, ya. Kemudian kita masukkan pulpen ini, ya. Amati dari atas, kemudian di bawah, ya. Ini terlihat seperti membesar, ukurannya berbeda dengan yang di atas. Terlihat? Nah, ini menandakan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan, sehingga yang terlihat dari luar pulpen itu menjadi seperti yang patah, tidak lurus, kemudian membesar, ukurannya tidak sama dengan yang di atasnya. Itu yang dinamakan dengan pembiasan. Cahaya dapat dibiaskan. Yang terakhir, saya menyediakan satu buah baskom berisi air, kemudian kaset VCD bekas, kemudian satu buah senter, ya. Kita masukkan ke dalam air kaset VCD itu. Baik, kemudian setelah masuk, saya menggunakan senter untuk menyinarinya. Coba amati di layar hitam ini. Nah, ini dihasilkan dari pemantulan yang terjadi pada kaset dan juga dibiaskan oleh air, ya, sehingga terbentuklah spektrum warna yang seperti pelangi. Ini dinamakan dengan difraksi, yaitu pembelokan dan juga pemecahan sehingga membentuk warna-warni, ya, sehingga terbentuklah spektrum warna. Oke, jadi kesimpulan dari praktikum yang saya lakukan, yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Yang kedua, cahaya itu dapat dipantulkan. Kemudian yang ketiga itu, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, jika terhalang benda, maka cahaya itu akan membentuk suatu bayangan. Kemudian yang kelima, cahaya itu dapat dibiaskan. Dan yang keenam, cahaya itu terdifraksi atau terjadi pembelokan dan pemisahan cahaya sehingga menjadi spektrum warna. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.